Halo semuanya, kembali lagi dengan saya sendiri, Prabaiswari Sadaka, dengan NIM akhiran 044. Bersama rekan saya, yaitu Bagas Gustama, dengan NIM akhiran 069, serta Muhammad Syakur Rahman dengan NIM akhiran 077. Kali ini, kami akan menjelaskan mengenai cara pembuatan lampu otomatis yang terhubung dengan Telegram Bot. Langsung saja, ini dia alat dan bahannya. Alat dan bahan yang digunakan dalam pengerjaan proyek ini antara lain breadboard untuk merancang rangkaian elektroniknya, Node MCU ESP8266 sebagai microcontroller, kabel male-to-male untuk membuat rangkaiannya, kabel USB untuk mengekspor codingan ke Node MCU, relay 5 watt 1 channel untuk mengendalikan dan mengalirkan listrik, kabel female-to-male untuk menghubungkan relay ke breadboard, button untuk memutus dan menyambungkan arus listrik, dan lampu LED yang sudah dirangkai. Di sini, kalian boleh menggunakan yang 3 watt atau 5 watt. Ini adalah rangkaian yang digunakan pada percobaan kali ini. Kita memakai 2 buah board yang disambungkan seperti ini, dan kemudian dihubungkan dengan Node MCU. Jadi, pertama-tama, terlebih dahulu kita tancapkan Node MCU ke board ini. Lalu untuk membuat rangkaiannya, kita bisa menggunakan kabel female-to-male dan juga kabel male-to-male. Kabel female-to-male digunakan untuk menghubungkan relay ke breadboard. Di sini terlihat pada relay terdapat 3 buah pin, yaitu VCC, ground, dan input. VCC diwakilkan dengan kabel yang berwarna ungu, kemudian ground diwakilkan dengan kabel abu-abu, dan inputan dengan kabel yang berwarna putih. Di sini kabel ungu atau VCC ditancapkan ke pin 3 volt sebagai arus. Kemudian kabel ground yang berwarna abu-abu ditancapkan ke pin ground. Dan kabel inputan yang berwarna putih dihubungkan ke pin D1 atau GPIO 5. Kemudian relay juga harus disambungkan ke kabel listrik yang sudah dirangkai dengan lampu LED. Di sini sudah terlihat salah satu sisi dari kabel sudah dipotong agar dapat disambungkan ke relay. Dengan bagian kabel yang berasal dari lampu dimasukkan ke normally close, dan kabel yang mengalir ke arus listrik disambungkan ke terminal. Setelah semuanya disambungkan, kita kembali lagi ke breadboard dan di sini kita menggunakan button yang berfungsi sebagai tombol fisik untuk mengaktifkan dan juga menonaktifkan relay. Jadi inputan dari button disambungkan ke pin D2 atau GPIO 4 dengan kabel male-to-male dan groundnya disambungkan ke pin ground dengan kabel male-to-male juga. Setelah seluruh rangkaiannya siap, kita bisa menghubungkannya ke komputer dengan kabel USB untuk proses upload codingannya dan kemudian siap untuk diuji hasilnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagas Gustama dengan NIM akhiran 069. Saya mewakili kelompok saya untuk mendemokan, untuk menjelaskan codingannya serta membuat bot Telegram. Pertama-tama kita buat dulu bot Telegramnya dengan cara kita mencari bot father ini di search Telegram. Kemudian kita baru mulai, kita start, perintah start. Nanti akan ada beberapa help di sini untuk perintahnya apa aja. Kemudian untuk membuat bot kita ketik new bot. Terus nanti akan ditanya nama botnya, kita kasih nama botnya. Kemudian username-nya kita kasih username-nya. Nah, nanti akan terdapat pesan seperti ini. Dan kita sudah berhasil membuat bot dan akan dikasih token untuk mengakses botnya melalui kode program kita nantinya. Kemudian setelah kita buat botnya, kita akan menjelaskan tentang codingannya. Di sini kita define dulu SSL-nya, kemudian Telegram untuk settingan Telegram, kemudian waktu untuk WiFi dan web server. Kemudian kita setting SSL-nya untuk sertifikat Telegramnya. Kemudian kita juga setting lagi untuk Telegram dan web servernya di mana portnya 80.
Kemudian kita juga buat variabel untuk menyimpan password WiFi dan SSID-nya. Di sini kita juga menyimpan tokennya yang kita dapat setelah kita membuat botnya di Telegram. Kemudian kita deklarasikan LED pin, pin yang digunakan untuk LED serta pin yang digunakan untuk button fisik. Kemudian kita buat replay keyboard ini untuk di Telegram. Jadi ketika kita perintahkan untuk memunculkan keyboard, nanti kan memunculkan keyboard on off dan status. Oke, kemudian di setup kita seperti biasa serial begin di 11.11.50 dan di sini kita setting wifi-nya kita AP, jadi dia bisa bisa jadi host dari wifi dan jadi klien juga. Di sini dari SSID dan password yang akan kita sambungkan wifi-nya. Kemudian di sini untuk proses penyambungan wifi-nya, ketika belum terkonek dia akan mengetikkan titik untuk menyatakan bahwa dia belum terkoneksi. Kemudian ketika berhasil dia akan menuliskan wifi connect dan akan menampilkan IP dari wifi-nya. Kemudian di sini settingan untuk Telegramnya. Pertama settingan waktunya dulu, kemudian sessionnya, terus dan sertifikatnya. Setelah itu Telegram tokennya yang tadi kita telah masukkan. Kemudian ketika Telegramnya berhasil terkoneksi akan munculkan tulisan OK. Jika tidak akan tulisan NOK, not OK. Kemudian untuk settingan keyboard, replay keyboardnya kita setting false dulu. Dan replay keyboardnya itu ada LED on, LED off, dan LED status. Kemudian untuk perintah hide keyboardnya juga seperti ini. Kemudian selanjutnya ini codingan untuk menyeting di web servernya. Jadi akan disebutkan local IP yang terhubung dengan ini boardnya, board NCU-nya. Kemudian ada button off dan button on. Kemudian pin modenya ini untuk LED-nya. LED pin ini adalah output. Terus digital override-nya juga LED pin, LED status. Kemudian di loop-nya kita servernya kita handle client untuk menjalankan web server. Kemudian ini adalah codingan untuk button fisik. Jadi ketika lampu itu sudah hidup, pas kita pencet button fisiknya dia akan melakukan mematikan LED-nya. Sedangkan ketika LED-nya dalam kondisi mati, maka dia akan menghidupkan LED-nya. Kemudian ini codingan untuk bot Telegramnya. Ketika botnya dapat pesan baru, maka akan dilakukan ini. Ini pesan tipenya, terus teksnya, dan ketika cache-nya menerima pesan, dia akan menulis pengirimnya dari siapa, akan mendapatkan username dari pengirim, terus dan ID-nya. Lalu dibuat lagi percabangan ketika tergantung dari perintahnya. Misalkan replay keyboard, dia akan menampilkan replay keyboard. Ketika menghide keyboard, dia akan menampilkan menghide keyboard itunya, keyboard basic di Telegramnya. Kemudian ketika kita ketik perintah LED on, maka dia akan LED statusnya akan menjadi true. Ketika dan akan dituliskan status dari LED-nya sendiri. Ketika on, dia akan on. Kemudian kita pencet tombol LED off, dia maka LED statusnya akan false dan akan dilakukan digital write kepada LED pin dan akan mengirimkan status dari LED tersebut apakah sudah on atau off. Kemudian ketika kita klik tombol LED status di bot Telegram, maka akan dicek status dari LED tersebut. Kemudian ketika kita mengirim pesan yang lain yang tidak masuk dalam perintah,
maka akan diketikkan try spasi perintah dari reply keyboard untuk menampilkan reply keyboard. Kemudian selesai. Setelah itu ini untuk codingan dari button web servernya. Jadi ketika LED statusnya 1, dia maka akan menampilkan status relaynya on dan akan menampilkan tombol off. Kemudian ketika LED statusnya 0, dia akan menulis status relaynya off dan akan menampilkan buttonnya button on. Kemudian ini merupakan HTML dari web servernya. Jadi ini merupakan tampilan yang akan muncul nanti di web servernya. Kita ada buat button on off di sini. Button. Jadi nanti button ini sesuai dengan tadi ketika tergantung LED statusnya. Ketika LED statusnya 1, maka dia akan menampilkan button off di sini. Ketika LED statusnya 0, maka dia akan menampilkan button on di sini di HTML ya. Kemudian untuk melakukan on off-nya akan dilakukan di sini. Jadi ketika kita memencet tombol button off, maka akan menjalankan perintah ini, handle button off, yang mana LED statusnya jadi 0, lalu status sensornya juga off. Kemudian akan dilakukan digital white-nya kepada LED pin. Misalnya LED statusnya 0, berarti dia akan mati. Dan ketika handle button on-nya kita jalankan, dia LED statusnya akan 1 dan LED pin-nya akan menjadi hidup, akan menjadi true. Jadi demikian penjelasan codingan dari NodeMCU untuk switch on off LED. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Syakur Rahman, NIM 19055510077. Di sini saya akan mempraktekkan hasil percobaan kami, yaitu penggunaan Telegram dan juga internet untuk mengaktifkan dan juga mematikan lampu otomatis yang sudah kami rangkai. Baik, selanjutnya mungkin kita langsung saja. Pertama kita akan implementasi pada Telegram. Nah, bisa dilihat bahwa keadaan dari lampu sendiri itu saat ini mati. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke Telegram. Di Telegram ini kita bisa cari akun dengan username switch_IoT_bot. Nah, saat pertama kali menggunakan bot, kita bisa ketikkan dulu keyword reply _keyboard. Setelah sudah sesuai, kita enter. Nah, nanti akan ada muncul replyan balik dari botnya, itu this is reply keyboard. Nah, sekarang kita bisa langsung untuk mulai mematikan ataupun menyalakan lampu. Tadi kan lampunya masih dalam keadaan mati. Sekarang kita coba nyalakan. Keywordnya sendiri adalah LED on. Jadi hurufnya tidak berpengaruh mau dia huruf besar ataupun kecil ataupun kombinasi. Nah, ketika kita menuliskan keyword LED on, ketika kita mengirim keyword tersebut, nanti lampu secara otomatis akan menyala. Kemudian dari bot sendiri akan mereply balik status LED yaitu on. Sekarang kita matikan lagi. Keywordnya LED off. Langsung kita matikan. Nah, ketika LED itu off, seharusnya lampunya ini mati, cuma ada beberapa keadaan di mana relaynya itu agak-agak error, bisa kita goyangkan. Nah, itu jadi dia secara otomatis akan mati. Jadi memang ada beberapa kendala terhadap relay yang membuat dia itu macet. Tapi secara konsep dan cara kerja itu sama. Sekarang kita masuk ke implementasi dari website. Nah, untuk implementasi dari website kita bisa akses ke alamat IP yang kita dapat dari Arduino IDE. Nah, untuk saya sendiri
itu IP-nya 192.168.1.2. Nah, kita bisa lihat di sini statusnya semua off. Sekarang kita coba nyalakan lampu. Kita klik lagi. Nah, ketika kita klik nyalakan, nanti secara otomatis lampunya akan menyala. Ketika kita klik lagi dimatikan, nah nanti dia secara otomatis akan mati. Demikian hasil percobaan dari kami. Apabila ada salah atau kata ataupun kesalahan dalam implementasi, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sekian. Demikianlah proyek IoT sederhana lampu otomatis dengan bot Telegram dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menonton dan selamat mencoba.